Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-qa'il man yuridillahu bihi khairan yafaqihu fid-din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'i min yawmina hadza ila yawmin din amma ba'd. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nusrakum ya ahla darak wa ya ahla al-batin wa ya ahla nuba wa ya ahla nur. Qala al-mu'allifu al-imam Syekh Zainuddin Al-Bari rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi kitabihi fid darain amin. Fi kitabihi Syarhifatul Mu'in ila an qala ammal mu'adhdhinu awil muqimu li nafsihi fayakfihi isma'u nafsihi faqat wa waqtun aydukhuluhu li ghairi adhan subhin dhalika lil i'lam fala yajuz wa la yasihu qablahu amma adhan subhi fayasihu min nisfil lail. Masih dalam babul adhan, bab yang menerangkan akan hukum atau yang berkaitan dengan azan. Kemarin kita telah bahas daripada syaratnya dan lain-lainnya. Kita melanjutkan dalam kitab Syarhifatul Mu'in. Dikatakan di sini ammal mu'adzinu. Adapun seorang muadzin, muadzin itu orang yang azan, awil muqimu atau orang yang qomat, li nafsihi kalau untuk dirinya. Misal dia enggak datang ke masjid. Kan kemarin pembahasannya azan di masjid, buat di masjid. Kalau dia hendak salat di rumah, tetap disunahkan azan. Misalnya di rumah enggak ada jamaah, dia pengen sholat sendiri, misalnya nyari jamaah nggak dapat, atau mungkin ketiduran, bangun-bangun jam 4 sore, orang sudah sholat di masjid misalnya, dia sholat di rumah, bagaimana? Tetap disunahkan adzan dan qomat. Hanya saja apakah disunahkan untuk mengangkat suaranya? Dikatakan di sini fayakfihi isma'u nafsihi faqat. Suaranya tidak perlu diangkat kencang, cukup terdengar untuk dirinya. Ya, cukup terdengar untuk dirinya. Jadi tidak perlu mengangkat suara yang kencang. Itu enam. Jadi kalau buat dia alhasil berarti azan kalau hanya menggerakkan lidah tanpa ada suara tidak cukup. Karena masih ada suara. Kemudian wa waqtu aidukhul. Kemudian waktu masuk, masuknya waktu ligari adzan subhi. Selanjutnya bahwasanya yang namanya azan harus dilaksanakan setelah masuk waktunya. Jadi yang namanya azan tidak boleh. Azan itu dikumandangkan sebelum masuk waktunya. Makanya seorang muadzin mesti yakin bahwasanya telah masuk waktu. Karena kan azan apa kemarin lil ilam ya. Azan itu kan untuk mengumumkan bahwasanya telah masuk waktu. Tapi bukan menjadi syaratnya sholat azan itu, enggak. Karena syarat sahnya sholat masuk waktu, bukan azan. Azan hanya sebagai bentuk pengumuman. Ya, memang pengumuman masuk waktu dengan azan. Ini berlaku bagi apa? Ghairi adzan subhin. Berlaku pada selain azan subuh. Karena azan subuh itu ada dua. Yang dimaksud
di sini azan yang sebelum subuh. Boleh gak tuh? Boleh kan? Dari kapan dikatakan nanti akan datang? Ya, zalika lil i'lam, karena yang namanya azan sebelum subuh tujuannya untuk memberitahu. Bahkan ada hikmahnya, nanti akan kita sebutkan. Fala yajuz, ya, maka tidak boleh wala yasihu qablahu, dan tidak sah pula azan dilaksanakan sebelum waktunya. Tidak boleh dan tidak sah bahkan. Amma adzanu subhi fayasihu min nisfil lailin. Adapun azan yang sebelum subuh diperbolehkan dari setelah pertengahan malam. Jadi kan kalau subuh azannya ada dua ya. Di sebagian tempat diamalin tuh. Walaupun di daerah kita enggak ada sih. Sini pakai enggak? Ada di Bakau enggak? Enggak juga ya. Tapi di sebagian tempat, di sebagian kampung masih berlaku tuh jam 3 seperti di Tahrim itu azan tuh. Oh, di Tahrim dah Hadramut ini berlaku banget diamalin tuh. Tujuannya apa sih? Apa hikmahnya kok azan subuh 2 kali? Nah, dikatakan dalam syarahnya, dalam hasyiahnya I'anatul Talibin, tujuannya apa? Wa hikmatuhu annal fajra yadkhul wa fin nasil junub wa naim. Ya, ini bahwasanya waktu fajar udah masuk dikhawatirkan orang masih ada yang junub. Mungkin belum mandi atau mungkin sedang masih tidur. Nah, tujuannya kalau dibangunin sebelum subuh dengan azan, jadi orang nanti udah siap-siap. Ketika telah masuk waktu subuh, dia nggak ketinggalan, gitu maksudnya. Coba kalau azannya subuh, pas masuk waktunya, orang yang junub mandi dulu, akhirnya ketinggalan takbiratul ihram, bahkan ketinggalan sholat. Nah, tujuannya begitu, bertujuannya biar tengah malam bangun dulu, persiapan gitu ya. Masya Allah. Ini pengantin baru lagi. Atau calon pengantin baru. Maka sebut fajaza, ya. Maka hukumnya boleh-boleh saja. Bal nudiba yu'adzim bilailin, bal nudiba takdimuhu litahayya'u liidraki fadilati awal waqt. Lihat. Bahkan diperbolehkan dimajukan azannya agar mereka siap-siap untuk sholat pada mendapatkan keutamaan fadilatul takbiratul ihram, atau keutamaan daripada sholat di awal waktu. Makanya diamalin ya. Oh, ada tarhim sini. Tarhim ada ya, minimal tarhim deh. Ya, kalau azan memang bingung juga. Kalau nggak terbiasa tuh orang jam 3 udah azan aja. Hah? Iya, dia bilang ngelindur lagi. Padahal memang di masyru' ya, disyariatkan seperti itu. Emang ada gak dasarnya? Oh, ada. Dasarnya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna bilalan yu'azzim bilailin fakulu washrabu hatta yu'azzim ibnu ummi maktum. Bahkan Sayyidina Bilal azan di malam hari, fakulu washrabu, makanlah minumlah ya. Dari dasar inilah bahwasanya azan sebelum subuh diperbolehkan, berarti 2 kali. Tapi maksudnya bukan azan yang dibenarkan sebelum subuh, enggak. Yang namanya azan tetap setelah masuk waktunya. Jadi maksud di sini azan sebelum subuh diperbolehkan, bahkan disunahkan, tujuannya agar orang siap-siap atau ngebangunin yang tidur gitu. Ngebangunin yang tidur. Emang bagusnya bangun jam 3 emang. Jam 3, setengah 3 azan, bangun mandi itu. Ya, orang kalau ada, kita pernah dengar satu habaib, kalau hidupnya pengen sehat, bangun jam 3 mandi. Ya, penyakit tuh luntur katanya. Gitu. Ada waib dan habaib, ya, pernah berkata pada kita begitu. Bin Syahab, ada bin Syahab waktu itu.
seingat kita itu berkata kalau itu bangun deh jam 3 mandi, insya Allah terjaga dari penyakit kalau ada luntur katanya begitu. Ya, mandi dah tuh. Pakai air dingin aja, pakai air hangat, jangan air dingin gitu. Bahkan dulu kita ingat adalah Habib Idrus bin Hashim Al-Attas, Habib Idrus rahimahullah, waktu pernah kita hadir di tempat beliau buka pun sama berkata begitu. Bangun jam 3 malam mandi katanya, kalau mau sehat gitu. Anak dari muda, alhamdulillah dari muda tuh sampai beliau sepuh jarang sakit, sakit itu di akhir hayatnya doang, akhir hayat meninggal sama. Jadi bangun malam. Ada juga di sini di Ciawi itu Al-Irham udah meninggal, Kiai itu, Kiai Ahmad itu umurnya udah 90, jalannya gagah, matanya semuanya. Semasa hidupnya jarang sakit. Kalau lihat kulitnya udah ya Allah udah sepuh banget udah. Pernah ditanya, Kiai apa resepnya? Allah kasih panjang umur, semuanya utuh. Kata beliau jam 3 pagi selalu mandi. Kita subhanallah. Jam 3 kita kagak. Jam 3 masih kelamaan tidur lagi. Kadang-kadang numpang kencing doang. Atau nunggu bola sambil ngopi, ya Allah ya Rabbana. Mandi biasain kalau bisa mandi sehat insyaallah. Karena bukan 1-2 orang yang berkata kepada kita, udah berapa banyak orang-orang tua yang kita temui, rata-rata emang mereka punya kebiasaannya cakep sekali. Kebiasaannya bagus. Biasa orang-orang tua dulu tuh ya berlaku tuh ya. Bangunnya luar biasa. Jam 3 bangun mandi tahajud ngaji deh. Bukan ngerokok kan. Kita kagak gitu. Kita wudhu ngopi sambil ini deh. Duduk di depan sambil ngerokok ya. Jangan dengan tasbih ngaji lah misalnya ya. Nah, sehat dan walafiat insyaallah. Baik, jadi begitu. Itu jadi ada alasannya. Wa sunnat taswibu li adzan subhin. Disunahkan membaca taswib untuk 2 azan subuh. Apa itu taswib? Wa huwa an yaqula ba'dal hayy 'alatain, membaca setelah membaca hayy 'alatain, setelah hayy 'alas shalah sama hayy 'alal falah, apa? As-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Waktu kita di Son'ah, di ibu kota Yaman dulu, ingat banget tuh. Karena di sana kan banyak mazhab Ziyadi, Syiah Ziyadi. Waktu kita subuh-subuh tuh, subuh-subuh kita di tempat Ratu Balkis itu, di Babul Yaman itu. Ingat banget, kita dengar azan subuhnya, as-salatu khairu minal amal gitu. Mereka gitu mazhabnya ya, Asyadi mazhab. Jadi kalau kita as-salatu khairu minan naum, kalau mereka as-salatu khairu minal amal gitu. Oh iya gini, subhanallah. Nah, kalau kita as-salatu khairun minan naum, tapi tetap aja yang tidur. Padahal udah sampai sholat, lebih baik daripada tidur, tetap tidur aja. Nah, marratan itu dibaca 2 kali. Boleh gak as-salatu khairu minan naum itu dikumandangkan di azan selain subuh? Al-jawab tidak. Hanya dimakruhkan membaca taswib di selain azan subuh, nanti akan datang. Wa yusawwibu li adzani faidati subhin. Nah, bagaimana kalau dia pengen kodok sholat subuh? Misal subuhnya kesiangan, ya tidurnya jam 3, minta bangunin nggak dibangunin, ketiduran juga yang dipesan, bangun jam 9 pagi, kan kena kodok tuh dia. Nah, stop kan ya, namanya azan, mau dia adaan atau kodokan. Nah, kalau dia pengen kodok subuh gimana azannya? Tetap pakai taswib nggak? Nah, tetap di taswib azan walaupun itu mengkodok sholat subuhnya. Wa kurriha li ghairi subhin, tuh lihat hukumnya makruh selain untuk sholat subuh, hukumnya makruh. Nah,
Baik ya. Jadi begitu. Kemudian wa tarji'. Nah, ada tarji'. Ini juga termasuk daripada yang disunahkan ya, ada tarji'. Ya, disunahkan tarji'. Apa itu tarji'? Tarji' itu kalau dalam kitab Al-Adhkar ya, indana sunnah ya, indah Syafi'i ya. Tarji' itu sunnah hukumnya. Nah, apa itu tarji'? Abi an ya'tiya bi kalimatai syahadatan marratan sirran. Jadi mendatangkan 2 kalimat syahadat 2 kali dengan cara pelan. Jadi sebelum gini. Jadi kan adzan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan asyhadu alla kan. Nah, sebelum asyhadu alla dijaharkan, dikencangkan, pelan dulu. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu tarji'. Ya. Jadi mengulang kembali 2 kali diulang. Yang pertama disirkan. Ya, baru setelah asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah gitu. Dengan sirnya berapa kencang bi haitsu yusmi' man qaruba minhu urfan qabla jahri bihima lil ittiba'. Jadi sirnya itu ukurannya dapat mendengar orang yang di dekatnya secara umum sebelum dia mengencangkan bacaan 2 kalimat syahadat tersebut. Tujuannya lil ittiba'. Tujuannya lil ittiba' karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi ngajarin. Ya, li'annahu 'allamahu li Abi Mahdhurah. Dia sama Nabi ngajarin ya. Naam. Baik, apakah kalau enggak pakai tarji' sah azannya? Tetap wa yasihu bidunihi. Sekarang orang azan enggak pakai tarji' sah enggak? Sah, tetap wa yasihu. Sah hukumnya kalau orang azan tanpa tarji' sah. Tapi tidak mendapat kesunahan lil ittiba. Karena kalau kita pengen ittiba itu azan ikutin. Karena Nabi mengajarkannya seperti itu. Ya. Kenapa sih mesti begitu pelan kemudian kencang? Karena Islam diawali dengan sembunyi-sembunyi. Kemudian baru diperintahkan untuk terang-terang. Nah begitu. Ya sebabnya karena Islam memang diawal dengan sembunyi-sembunyi penyebarannya, kemudian baru terang. Nah kita sebagai ittiba, sebagai bentuk karena Islam begitu mengawalinya sama asyhadu alla ilaha illallah, dipelankan asyhadu alla ilaha illallah, syahadatnya baru dikencangkan begitu. Jadi ada hikmahnya. Baik. Waja'alu dan disunahkan waja'alu musabbihatai bisimakhai fil adhani dunal iqamah. Disunahkan meletak musabbihat nih, telunjuknya bisimakhai fil adhan di 2 lubang nih, telinga di dalam azan dunal iqamah. Jadi begini gitu. Kalau azan asyhadu tuh. Nah gitu. Ya, sudah begini. Diletakkan tuh. Nah. Kenapa? Li'annahu ajma'u lis-shawt. Karena kalau yang ditutup suara makin nyaring. Sekarang kan udah pakai speaker. Apakah kesunahan tetap hilang? Tidak. Tetap kesunahan tetap masih ada. Nah, ini azan ini luar biasa. Orang yang azan itu keutamanya luar biasa. Kenapa? Karena orang yang azan itu dimintakan ampun oleh Allah dan malaikat beserta kullu yabisin wa ratbin, setiap benda yang kering ataupun basah, benda-benda padat, dedaunan, sejauh suaranya sampai situ, sejauh itu semua yang mendengar memohonkan ampun dia hatta yaumil qiyamah. Dia nggak tanggung-tanggung azan ini, keutamanya besar banget. Gitu. Bahkan
sebagai jaminan ada Allah beri keselamatan nanti di padang mahsyar. Jadi luar biasa pakai azan punya keutamaan. Makanya nggak heran yang namanya azan lebih, menurut yang mu'tamad lebih afdal daripada imam. Bahkan dalam suatu riwayat, dalam suatu keterangan, orang yang azan itu mendapat pahala orang yang sholat karena mendengar azannya. Jadi dia azan atau kemudian orang sholat, itu sebanyak orang sholat karena dia mendengar kumandang azannya dapat pahala itu semua. Yang berarti yang apa tuh? Yang dengar 100 orang tuh dapat semua juga. Mau yang sholat di sini, yang sholat di rumah dapat pahala semuanya. Luar biasa tuh. Nggak tanggung-tanggung azan ini. Cuma orang anggapnya apa? Sebagian menunjuk-nunjuk, dia tunjuk dia azan. Pertanyaan, kenapa kalau azan begitu mulia, kenapa Nabi nggak azan? Beda. Kalau Nabi azan binasil ayat, kalau Nabi azan berkumandang, hukumnya wajib semuanya datang. Kalau Nabi azan, repot semua yang datang. Akhirnya memberatkan umat. Makanya Nabi nggak azan. Nabi cukup iqamat. Itu hikmahnya kenapa Nabi nggak azan. Karena kalau Nabi udah panggil, mau bagaimanapun, hatta dalam sholat. Dia ada orang nih lagi sholat, Nabi manggil, ya wajib dia jawab Nabi, wajib hukumnya. Batal gak sholatnya? Enggak. Itu keistimewaannya Rasulullah SAW. Makanya Nabi nggak azan. Kalau azan, waduh, nggak boleh. Kosong semua itu, wajib mendatangi seruan Nabi. Makanya itulah hikmahnya kenapa Nabi nggak azan. Baik. Nah, qala syekhuna in arada raf'as saut bihi wa in ta'adzarat yadun ja'ala al-ukhra. Kalau kata guru kami Syekhuna Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, kalau dia ingin mengangkat suaranya, wa in ta'adzarat yadun ja'ala ukhra. Nah, bagaimana kalau ininya sakit, misal cantongan, apa boleh diganti pegang ini? Atau begini? Akhirnya, kalau menurut Syekhuna, nah boleh ganti yang lain. Menurut Ibnu Hajar, atau sababa sunnah ja'lu ghairiha min baqiyatil asabi. Boleh atau disunahkan menjadikan selain telunjuknya dari jari jemari yang lain. Jika memang ini uzur, telunjuknya uzur, maka boleh ganti dengan telunjuk yang lain. Biasa orang bagaimana? Begini biasanya, nutup ya. Kalau bisa sunahnya ditutup simakainya ya. Oke. Naam. Wa sunnah fihima ay fil adzan wal iqamah qiyamun tuh. Dan sunnah juga dalam azan dan iqamat berdiri. Jangan azan sambil duduk, boleh memang azan sambil duduk. Ya, di kursi. Nah, gitu. Tapi sunnahnya berdiri. Nah. Wa an yu'adzin ala maudi'in 'alin tuh. Disunahkan kalau azan di tempat yang tinggi. Karena kan dulu emang di menara, tujuannya kan semakin tinggi suara semakin jauh. Kalau sekarang apakah menara juga dibutuhkan? Sedangkan sudah ada mic di Al-Imam Ibnu Hajar di fatwanya Alam Azgur, dia mengatakan kesunahan tetap tidak hilang walaupun sudah ada alat yang memudahkan, tetap kesunahannya nggak hilang di tempat yang tinggi itu. Wah, tapi sebagian ulama enggak. Sebagian ulama mengatakan karena sudah terwakili maka tidak. Tapi sebagian lagi tetap. Nah, walau lam yakun lil masjid manara sunnah bisathi. Kalau di masjid enggak punya menara, maka di loteng katanya. Ya, atau kayak kita di tingkat 2 lah gitu ya. Summa bibabihi. Kalau kelotengnya repot di pintunya, pintu depan pintu masjid begitu. Nah, itu kesunahannya.
Dan sunnah lagi apa? Istiqbalun lil qiblah. Disunahkan kalau azan ngadap kiblat, sunnah hukumnya. Wa kurrihat tarkuhu. Azan enggak ngadap kiblat, bagaimana hukumnya? Makruh. Ya, tapi sah bi makruh karena sunnahnya ngadap kiblat. Wa tahwilu wajhi, kemudian memindahkan atau merubah wajahnya, la sadri, bukan dadanya. Pihima, pada azan dan qomat, yaminan, ke kanan maratan sekali, fi hayya ala shalah. Jadi hayya ala shalah gitu. Ininya aja yang goyang, bukan badannya. Shalah, jangan gitu. Ininya aja pahala nih, hayya ala shalah gitu. Jadi juga begitu ya. Dia punya wajahnya aja, la sadri. Ya, fi hayya ala shalah marratain, di dua kalinya, summa yaruddu wajhul qiblah. Kemudian ngadap lagi ke kiblat, wa shimalan marratan fi hayya ala falah. Kemudian hayya al falah kiri, hayya ala shalah kanan, hayya ala falah kiri gitu. Jadi sunnah nih, dia punya apa? Dia punya wajahnya di iltifat, ya, ditengokkan kanan dan kiri. Di kanan ketika hayya ala shalah, kiri ketika hayya al falah. Kedua-duanya disunahkan. Summa yaraddu wajhul qiblah, kemudian balikin lagi ke arah kiblat. Jadi gini, hayya ala shalah, kemudian balik lagi gitu. Hayya ala shalah gitu. Gitu. Jangan hayya ala shalah, hayya ala shalah ya. Enggak mau balik. Jangan balik dulu baru gitu. Nah, kesunahannya gitu. Walau li adzanil khutbah tuh. Walaupun itu untuk azan khutbah Jumat. Azan khutbah Jumat kan ada tuh azannya tuh, tetap kesunahnya berlaku tuh, iltifat itu, tahwil itu. Makanan ke kiri itu tetap. Au liman yu'adzin li nafsi, atau untuk azan diri, untuk dirinya tetap. Walaupun azan untuk dirinya yang namanya kesunahan tetap berlaku tadi. Wala yaltafit fi taswib. Nah, bagaimana kalau as-salatu khairun minan naum? Apakah perlu iltifat? Nah, enggak perlu dia menengokkan kanan ataupun kiri. Ketika as-salatu khairun minan naum, tetap dia punya wajah menghadap kiblat ala nizai fi. Naam. Baik, ini za'i al-khilaf. Za'i al-khilaf, atas ada perselisihan. Ya, ulama masih berselisih apakah di taswib itu dibalikan atau tidak. Tapi di sini mengatakan wala ya, tapi sebelum lah, walaupun ada yang menselisihkan itu. Baik, tambihun, sebagai bentuk perhatian, sunnah rafus saut, disunahkan mengangkat suara bil adzani limun faridi fauqa ma yusmi'u nafsahu. Disunahkan mengangkat suaranya azan, ya, limun farid, bagi orang yang sholat sendiri, fauqa ma yusmi'u nafsahu, di atas apa namanya yang dia dengar dirinya. Jadi angkat sedikit tuh. Waliman yu'adzin li jama'atin. Nah, kalau dia azannya untuk jamaah bagaimana? Fauqa ma yusmi'u wahid, ma yusmi'u, fauqa ma yusmi'u wahidan minhum. Maka suaranya mesti lewat satu orang. Kalau untuk sendiri cukup angkat suara yang kedengaran sama dia, di atas sedikit. Kalau untuk jamaah minimal terdengar satu orang, di atas satu orang lah gitu. Masih kedengaran dua atau seterusnya. Wa an yuballigha kullun fi jahrin bihi lil amri bihi. Dan untuk apa tuh? Yubalik itu menyangatkan ya. Ketika jahar itu masuk suaranya diangkat gitu. Suaranya diangkat ketika azan, angkat suaranya. Ya, lil amr, karena ada perintah di situ pada azan ya. Wa khabduhu bihi fi musalla wa qimat bihi jamaah. Nah, kalau misalnya untuk qomat agak suaranya, volumenya agak dikecilin. Berbeda dengan azan, karena azan kan untuk apa?
untuk memanggil orang yang jauh agar datang ke masjid. Kalau qomat untuk orang yang ada di dalam masjid untuk melakukan sholat. Uqimat fihi jama'atun wansarafu wa tartilu wa idrajul iqamah. Jadi disunahkan di sini. Nah, tapi kalau dalam kitab An-Nihayah, malam yajhad nafsahu, selama enggak berlebihan ya. Ada orang berlebihan angkat suara ya. Sampai teriak-teriak begitu, sampai serak-serak, enggak juga ya. Jadi kalau sampai ngangkat suara sampai serak-serak juga enggak bagus. Angkat dengan suara yang baik. Ya, azan usahakan juga suaranya suara yang baik dan bagus. Walaupun azan punya keutamaan, usahakan juga yang suaranya bagus. Kenapa? Karena mengundang orang. Kalau suaranya apalagi subuh, suaranya lemes, yang dengar juga malas mau ke masjid. Lagi semangat mau ke masjid, gara-gara dengarnya jadi malas. Gitu. Ya, usahakan suara berangkat. Ada tempat-tempat mengangkat suara. Mengangkat suara kan nggak baik, nggak bagus, kecuali di tempat-tempat yang diperintahkan, termasuk azan. Azan memang disunahkan untuk diangkat suaranya begitu. Nah, kemudian ada di uqimat fi jama'ah laysa biqaid ini. Nah, tartil juga ya, disunahkan tartil. Tartil jelas, ya, jelas. At-ta'anni fihi, pelan-pelan, jangan apa tuh bahasanya, jangan terburu-buru katanya gitu. Bi an ya'tiya bi kalimatihi mubayyana. Kalimatnya jelas, hurufnya jelas gitu. Wa idrajul iqamah. Kalau untuk qomat agak cepetin. Kalau azan tartil. Kalau qomat agak dicepetin. Idraj, isra. Nah. Kemudian wa taskin. Taskinur ra' takbir ula. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Taskin ra', takbir ula. Allahu akbar. Kan Allahu akbar, kan asalkan Allahu akbar, tapi disunahkan untuk disukun. Nah, disunahkan untuk disukun. Ra takbir ula min adzan. Sama wa misluhu ra, seperti pada takbir pertama, takbir kedua juga bahkan aula. Wa misluha ra'u takbirati tsaniyah bal aula. Bahkan yang kedua lebih utama disukun. Jadi jangan didomahkan. Allahu akbar, Allahu akbar, baru. Nah, jangan. Sunahnya Allahu akbar disukun. Allahu akbar. Fa in lam yaf'al fal asahu ad-dham. Kalau dia tidak mensukun, maka yang paling fasih adalah didomahkan. Allahu akbar. Jadi khabar ya, khabar marfu. Idghamu dal Muhammad, dan memasukkan dal Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fi ra'i, ya, Rasulullah Muhammadan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu sunnahnya. Idgham. Muhammadar, jangan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La. Sunnah Muhammadar Rasulullah. Li'anna tarkahu minal lahanul khafi. Bahkan kalau orang sengaja tidak diidgham, termasuk main-main dia, lahan khafi. Ya, kurang baik ya. Wa yang bagi nutqu biha is-shalah. Nah, ini juga nih. Hayya 'ala shalah. Tak itu ya. Hayya 'ala shalah. Jadi ha, ta, karena dia wakaf maka berubah menjadi ha.
maknanya ada makna. Kayak hayya alal falah, hayya alal falah, beda maknanya. Falah dengan falah. Falah maknanya apa? Keberuntungan, sukses. Kalau falah apa? Api. Hayya alal falah, ayo kita menuju kesuksesan. Kalau hayya alal falah, ayo kita menuju api neraka. Hati-hati ya, pengucapannya benar-benar itu. Naam. Wa yukrahan min muhdisin. Nah, kalau azan dalam keadaan hadas bagaimana? Boleh makruh. Wa sabiyyin, anak kecil makruh. Wa fasikin, sama orang fasik. Ada orang fasik tiba-tiba habis mabuk tiba-tiba wajah muadzin hanya adzan, jangan gitu. Makruh, kasih yang benar. Nah, wala yasihu nasbu, tidak asal dinasab ya. Nah, bahkan nggak boleh diangkat ya, nggak boleh, orang fasik nggak boleh diangkat menjadi muadzin. Nanti insya Allah kita lanjutkan. Ada yang bertanya? Jelas kira-kira? Insya Allah ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.